kalian sebagai praktikan itu diminta untuk merancang, membuat, dan menganalisis sebuah tugas yang telah ditentukan oleh tim asisten praktikum. Lalu tugas besar ini bertujuan agar praktikan dapat mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari selama melaksanakan praktikum elektronika. Jadi saya yakin ataupun kakak yakin jika teman-teman semuanya ketika praktikum itu benar-benar mengamati, menganalisis, dan niat lah ibaratnya bukan hanya sekedar datang dan duduk nyatet doang, tapi ya benar-benar diamatin, dipahamin, ya pasti bisa lah untuk ngerjain tugas besar ini. Yang pertama untuk timeline untuk tugas besar praktikum elektronika ini yang pertama pemaparan ini kita mulai dari hari ini ya, dari mulai 4 November 2022. Dan untuk perancangan ataupun proses kalian dalam merancang tugas besar itu bisa dimulai dari tanggal 7 November sampai 22 November tahun 2022. Itu waktunya sekitar 16 hari, ini 2 mingguan, dan setelah kalian merancang dan membuat alat kalian itu nanti akan diadakan presentasi ataupun pengujian terhadap alat kalian dan pemahaman kalian terhadap alat yang teman-teman praktikan buat itu dari tanggal 2 November sampai 2 Desember, waktunya 5 hari ataupun 1 minggu ya. Dan untuk aspek penilaian, jadi di sini ada beberapa aspek penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama alat jadi. Jadi alat jadi ini tidak hanya sekedar kalian bikin alat terus ya udah kayak fisiknya aja gitu. Tapi alat jadi ini maksudnya kayak bagaimana output ataupun input yang kalian dapatkan, terus hasilnya sesuai enggak sama yang dihadapkan dari setiap kelompok. Lalu simulasi, jadi sebelum teman-teman bikin ke alat, itu teman-teman harus simulasi dulu sebelum kalian implementasi ke alat. Nanti simulasinya gimana, rangkaiannya gimana, hasilnya gimana, poster. Jadi kalian teman-teman suruh bikin poster untuk tugas besar ini, nanti templatenya ada. Lalu presentasi, laporan, dan kontribusi. Ini aspek penilaian dari tugas besar harap diperhatikan untuk aspek-aspek penilaian tersebut. Lalu untuk berkas fisik ataupun hard copy, jadi kalian nanti diminta untuk mengumpulkan dan membuat yang pertama laporan. Laporan nanti templatenya bakal dikasih tahu. Laporan, poster alat, surat keterangan bebas alat, lembar asistensi, dan logbook. Dan semua format ini ada di link ini, nanti PPT-nya kakak share ataupun kalian bisa, nanti kakak kasih linknya di chat. Link seluruh dokumen nanti ada di sini, dan batas pengumpulan berkas fisik itu tanggal 22 November jam 5 sore. Jadi lewat dari sini berkas kalian nggak akan kami terima ataupun tugas kalian gagal. Jadi kalian merancang langsung ketika memang alat kalian sudah selesai ataupun ketika proses merancang itu kalian sudah bisa bikin laporannya dari awal ataupun dari bab 1 dan sebagainya, baru nanti kalau misalnya alat jadi kalian udah bisa ke analisis dan lain-lainnya. Jadi nggak deadline ya. Jadi kalau misalnya deadline agak ini sih, maksudnya kayak takutnya nanti nggak keburu waktunya karena kalian bakal bikin poster alatnya juga gitu. Dan untuk lembar asistensi ini maksudnya kalian nanti akan ada asisten masing-masing, setiap kelompok bakal ada asisten yang bakal membantu lah ibaratnya untuk kalian diskusi ataupun bertanya mengenai tugas ini. Gitu, nanti ada lembar asistensi, lalu ada logbook. Jadi kalian nanti setiap praktikum itu setiap proses kalian perancangan itu difoto ataupun apa dan dimasukin di logbook kegiatannya ngapain aja itu harus diisi. Dan surat keterangan bebas alat ini maksudnya nanti karena kalian kan bakal butuh pengujian dulu ya, pengujian dulu ataupun dites dulu sebelum ke alat, maksudnya sebelum ke bikin alatnya gitu. Jadi kalian tes dulu dapat nggak ini lewat nanti
lewat lab. Jadi kalian nanti ke lab bisa nguji rangkaian kalian dulu, itu pakai power supply ataupun Gensi dan sebagainya. Kalian bisa minjem, maksudnya minjemnya tapi bukan dibawa pulang ya, minjemnya tetap di lab, tapi kalian harus print dulu surat keterangan bebas alat ini. Nanti ada formatnya di link ini, pokoknya link semua dokumen ada di sini. Dan kalau nggak salah sih, tadi juga Pak Rido bilang untuk kayak, karena kan nanti kalian bakal perlu bor dan lain-lainnya, itu juga di lab ada, nanti bisa dibantu lah semuanya untuk peralatan kalian sebelum alatnya jadi ya, ibaratnya itu bisa ke lab. Tapi harus melalui surat keterangan bebas alat. Dan ingat batas pengumpulan berkas fisik itu 22 November jam 5 sore. Oke, untuk laporan tugas, ini formatnya seperti yang teman-teman lihat di layar. Yang pertama abstrak, kedua pendahuluan. Jadi dia formatnya IEE, tetap 2 kolom sama kayak laporan, cuman ada beberapa bab yang ditambah. Abstrak, pendahuluan, landasan teori, metodologi, perancangan alat. Jadi dalam perancangan alat kalian ini perhitungannya bagaimana, simulasinya bagaimana, skematik, dan RAB, rancangan anggaran biaya, dan hasil dan analisis, kesimpulan, referensi, dan lampiran dokumentasi. Nanti bisa dilihat formatnya di link tadi. Dan untuk poster, kalian nanti bakal disuruh bikin poster juga. Untuk posternya bisa dilihat template-nya seperti ini. Jadi untuk poster ini yang pertama ukurannya A4. Desainnya itu bebaskan dari teman-teman sendiri gimana, tapi template-nya itu mengikuti layout ataupun yang seperti digambar. Dan untuk spesifikasikan penguatan berapa kalinya, jadi judulnya misalnya judul tugas besar penguatan 50 kali, misalnya kayak gitu. Di sini pada judulnya, lalu nama dan kelompok kalian berapa, sih kelompok, dan seterusnya. Dan ini nanti di print 2 rangkap menggunakan kertas HVS dan dikumpulkan dikumpulkan dalam bentuk hard copy, nanti dikumpul jam 5 sore tanggal 22 itu tadi. Lalu untuk presentasi ini nanti durasinya setiap kelompok itu total 30 menit, itu maksimal, di mana waktunya itu ini masuk penilaian juga, jadi presentasi kalian 10 menit, lalu pengujian alat dan tanya jawab 10 menit, jadi semua totalnya 30 menit. Dan untuk alat kalian itu sudah dipastikan ya untuk dicoba dulu sebelum kalian presentasi. Kalian harus coba dulu alat kalian yang udah jadi itu, dites dulu di lab, bisa nggak alatnya itu jalan. Terus konten PPT bisa teman-teman lihat, logo ITERA dan Labdesk pojok di kanan atas, judul, nama, NIM, dan seterusnya. Nah, untuk syarat presentasi dan demo alat itu nanti yang pertama kalian sebagai teman-teman praktikan itu melakukan asistensi minimal 1 kali ke asisten masing-masing. Nah, kan ada pembagian asistennya tuh, ada pembagian asisten masing-masing. Kalian hubungin, terus kalaupun kalian diskusi ataupun itu kan asistensi sama asistennya ya. Itu nanti masalah offline ataupun online-nya itu dibebaskan tergantung dari permintaan abstraknya ataupun asistennya. Jadi minimal 1 kali. Kalaupun kalian selama proses perancangan nggak minta asistensi sama sekali ya, berarti nggak masuk syarat untuk presentasi ataupun demo alat. Jadi untuk presentasi yang nggak diterima gitu. Dan selebihnya dibebaskan sesuai kebutuhan dari teman-teman praktikan. Yang kedua, mengumpulkan berkas fisik secara in time. Jadi kalau tercatat dari teman-teman itu ngumpul berkas fisik tadi itu nggak in time ataupun telat, teman-teman nggak bisa untuk melakukan presentasi demo alat dan mengenakan atribut praktikum saat presentasi, PDH, name-tag, dan sebagainya. Lalu untuk spesifikasi alat, ini kita udah masuk ke spesifikasi alatnya. Jadi teman-teman diminta untuk membuat rangkaian dan diimplementasikan ke PCB dengan jenis penguatnya itu penguat BJT. Jadi kemarin kan kita modul 2, modul 3 itu BJT. Jadi
kalau misalnya teman-teman masih nggak paham juga di sini ya, berarti nggak mahamin praktikumnya. Jenis penguatnya BJT, terus nilai penguatannya ataupun AP itu disesuaikan dengan pembagian masing-masing. Nanti ada pembagian nilai penguatan, itu nanti ada di akhiran setelah tanya jawab. Komponen itu PCB polos, ukurannya 5 kali 5 cm, kaki penyangga board dan spacer itu, dan cut akrilik 5,5, soket dan soket power tingginya maksimum 5 cm, dan harga seluruh komponen. Jadi harga dari seluruh alat kalian itu harus kurang, maksudnya diusahakan kurang dari 100.000 karena masuk ke aspek penilaian juga. Gitu. Lalu untuk langkah perancangan, dalam merancang alat tadi yang sudah dibuat spesifikasinya, yang pertama kalian bikin dulu perhitungannya gimana sehingga mendapatkan penguatan yang teman-teman dapatkan nanti di setiap kelompoknya. Lalu simulasi, kemudian disimulasikan dan implementasikan ke PCB-nya. Nah, untuk BJT itu mic-nya siapa yang ini, coba di off-in dulu. Untuk BJT nanti jenis BJT yang digunakan tuh NPN dengan konfigurasi common emitter. Ingat ya di note common emitter. Nanti kalian di modul ada ataupun di data praktikum itu udah ada. Terus cari dalam datasheet nilai tegangan minimum, tegangan maksimum, VBE, VT, dan analisis kurva IC, VBE, dan IC-VC. Ini nanti kalian cari sendiri dengan menggunakan datasheet dari BJT yang kalian gunakan. Tentukan sendiri nilai RC, lalu cari nilai RE menggunakan perhitungan, dan kemudian simulasikan dan bandingkan hasil perhitungan dengan pengukuran. Lalu jika simulasi menghasilkan nilai penguatan yang kalian inginkan, maka lanjut ke tahap pengimplementasian ke alat. Oke, terus nah ini untuk contohnya, contoh alat yang bakal teman-teman bikin nanti. Dia pakai ke PCB, nanti ada desainnya juga. Pokoknya ada contoh dari template laporan itu, kalian nanti diminta untuk mendesain dulu, desain PCB-nya gimana, nanti baru kalian implementasiin pasang alat-alatnya ini, komponen-komponennya kayak resistor, transistor, BJT, dan lain-lainnya. Oke, sekian untuk pemaparan dari Tubes, dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung present aja. Ini mic-nya siapa? Abdul Arafi, mic-nya bisa di off dulu nggak? Oke. Oke, gimana, ada yang mau ditanyain nggak soal Tubes? Izin bertanya, Kak. Oke, gimana? Untuk pembagian kelompoknya gimana ya, Kak? Apakah masih tetap sama yang praktikum-praktikum sebelumnya, Kak? Nggak, jadi praktikum sebelumnya itu kan kalian yang pertama satu kelompok isinya 4 orang yang pertama dibuat. Lalu kalian pindah shift itu, bahkan apalagi di shift E kemarin sampai ada yang satu kelompok 5 orang. Jadi kelompoknya dirubah lagi. Untuk pembagian kelompoknya ada di nih. Bentar. Diakses di sini. Oh iya, jangan lupa absen ya, itu yang dikirim ke Femina. Yang dikirim aku bukan absen sih. Oh, bukan ya? Sorry. Itu apa, Fem? Link Tubes biar mereka ngelihat. Oh. Udah. Aman. Oke, makasih, Fem. Link absen bentar lagi di-share. Iya. Itu nanti pembagian kelompoknya dan seluruh dokumen udah ada di situ. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Yakin nggak ada yang ditanyain? Oh, Kak, izin bertanya, Kak. Ya gimana? Ahmad Suyudi ya? Iya, Kak. Ini untuk list asistennya bisa kita akses di mana ya, Kak? Asisten. Iya. Oh itu nanti dicek aja secara berkala untuk linknya. Nanti bakal di-share untuk link nama-nama asisten dari setiap kelompoknya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Untuk soal alatnya udah paham? Ini bener nggak ada yang ditanyain lagi? Mau nanya dong, Apa Za? boleh joki nggak? Ya udah kalau misalnya nggak ada, yakin ini nggak ada yang tanyain beneran? Oke, udah paham lah ya berarti. Langsung Kak, aja. sorry, Kak. Potong. Gimana? Kak, untuk skematiknya berarti kita desain sendiri ya, Kak? Sesuai apa yang kita buat nantinya? Iya, iya dong. Oke. Nanti desain skematik PCB-nya itu dibebaskan kalian. Yang penting terhubung rangkaiannya. Yang penting common emitter ya, rangkaiannya. Ya, Kan udah dijelasin tuh, jadi jangan sampai ngelebar kemana-mana. Mungkin sambil nunggu, langsung pembagian ininya aja kali ya. ya. Share screen aja dan. Itu Suyudi, Bisa di... Husa ini ya? Raise hand. Itu Sin ada yang raise hand loh, Sin. Siapa? Husaini. Mana nggak ada? Itu di bawah. Ada notifnya. Tadi dia udah. Ahmad Husaini apa? Oh, Husen ya? Tahu, lupa. Husen nanya. Nggak ada. Apa pencet? Oke, mungkin sambil kalian mungkin pikir-pikir dulu ya, sambil mencerna apa yang disampaikan sama Sunggi tadi, mungkin sambil dilihat-lihat juga tentang gimana nanti ngerjainnya dan lain sebagainya. Jadi buat pembuatan penguat ini, jadi nanti dibagiin untuk nilai penguatannya. Jadi kalian bikin rangkaian penguat common emitter itu nanti ditentuin target penguatannya itu sampai seberapa besar. Jadi nanti ada objektifnya lah. Kalian harus mencapai penguatan segitu. Untuk range penguatannya itu dari penguatan 70, G-nya 70 sampai kalian kan ada 51 ya berarti sampai kurang kira-kira sampai 320. Itu enaknya kita acak aja kali ya. Jadi sebentar. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada putaran-putaran ya, roda-roda kehidupan. Jadi ini ada range-nya. Jadi nanti kita mulai dari shift A dulu. Jadi nanti shift A dapat range berapa sampai berapa, baru nanti habis itu kita random nilainya sesuai dari si range-nya itu sendiri ya. Jadi kita mulai aja. Ini buat shift A. Oke.
Shift A dari 70 sampai 115 ya. Ini kita doain dulu. Siap. Dari 70 sampai berarti karena 11 sampai 120 berarti ya. 10 75 Nah, ini nanti kita random dulu. Oh iya, kalian setuju kan ya? Katakan ya, ini ini buat cetak, buat pembagian gennya. Bisa dilihat dulu. Agung Saputra. Agung Saputra. Oke, sekarang buat shift B. Putar lagi. Oke, shift B berarti dari, ini kan tadi karena ada pergeseran ya. Karena kan shift A tadi udah duluan, dia 11 kelompok, berarti dari 275 sampai 320. Berarti ini harusnya dari 275 sampai 320. 285. Oke. Ini kita acak lagi. Nah, ini pembagian buat shift B. Terus ini buat shift C. Oke. Shift C dari 100, tadi udah ya? Oh, enggak, belum deh. Shift C berarti dari 175 ke 220 ya. 175 sampai 220. Oke. Sekarang lanjut ke shift D dan shift E berarti ya. Oke. Shift D berarti dari 125 sampai 170. Terus sisanya berarti shift E ya. 125. Terus sisanya berarti shift E dari 225 berarti. 225. Oke, 230. 235. Oke. Dari hasil pembagian ini ada yang nggak terima atau protes? 1, 2, 3. Oke. Karena nggak ada yang nyanggah, berarti saya anggap itu semua terima. Jadi nanti untuk gennya ini, itu nanti jadi acuan kalian untuk kalian pas bikin alatnya ya. Iya, ada yang raise hand. Silakan, langsung on mic aja. Izin bertanya Bang, itu kan udah dibagi tuh Bang, untuk ngelihat kita di shift kelompoknya kayak gimana Bang? Masih bingung Bang.
Ada di sebelahnya, di shift kelompok berapanya kan. Kamu buka aja drive-nya. Ini kan ada drive-nya nih. Buka aja nih pembagian shift kelompoknya. Terus cari nama kalian deh. Nanti kalian ikutin sesuai sama pembagiannya nih. Misalkan kalian masuk di A7. Siapa misalnya nih? Misalkan Arifudin. Kan dia di A7. Berarti nanti ngerjainnya bareng sama Zukri Anhar, terus sama Imaduddin Rifki. Itu ngerjain tugasnya di penguatan A7 berapa nih? 95 berarti. Persentase tugas berapa sih? 40 ya? Apa Za? Persentase tugas 40 ya? Nilainya? Apanya? Nanti itu di kita aja. Oke, mungkin itu aja sih. Ada yang mau ditanyain seputar pembagian gain ini? Jadi kan penguatan kan ya, kalian pasti udah praktikum lah ya tentang penguat BJT ini. Jadi penguat itu kan tegangan output dibagi tegangan input tuh. Jadi kalian bikin sampai tercapai penguatannya kurang lebih sesuai sama nilai penguatan yang kalian dapat. Baik itu di perhitungan, di simulasi maupun di pembuatan implementasi alatnya nanti. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyain, mungkin diserahin lagi ke Cindy ya. Thank you. Oke Jidan, thank you. Gimana teman-teman? Kalau bingung itu ditanyain aja ke sini langsung gitu. Jadi pas proses perancangan kalian bisa lancar ngerjainnya, dari proses perhitungan, perancangan atau implementasi gitu. Karena perhitungan itu kalian benar-benar ngeliat ataupun bikin sendiri. Jadi kami sebagai asisten nggak bakal kasih rumus apapun itu, ya kalian cari sendiri datasheet transistor yang kalian gunakan nanti. Lalu untuk perancangan ataupun simulasi ya kalian cari sendiri nilai resistansinya berapa, nilai kapasitornya berapa yang kalian gunakan hingga mendapatkan penguatan sebesar yang kalian dapatkan dari setiap kelompoknya. Baru ke implementasi alatnya ke PCB. Tadi kayaknya ada yang raise hand deh. Mana? Yang Raihan langsung ini aja coba. Open mic. Kak, mau nanya Kak? Ya, gimana? Enggak, Siapa kan yang tadi nanya? Oh, Bayu Kak. Ya. Kan tadi absen. Nah, saya kira absennya kelompok yang lama, nggak taunya ada kelompok baru lagi gitu. Belum buka itunya. Jadi ngisi yang kelompok lama. Gimana tuh? Ini aja. Absen lagi nggak? Masih absen lagi nggak? Cuman sekali responnya. Udah nggak apa-apa, nanti cek. Namanya bener kan, tapi nulisnya Bayu, nggak Claudio. Bener. Ayo udah, nggak apa-apa. Oke. Kasih ya Kak. Ya. Ada lagi? Sedusan ini kalian ngerti kan sama tubusnya? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti itu ini aja. Oh cukup, oke. Kalau misalnya cukup, Izin Kak. oh ya, gimana? Siapa yang ngomong?
Saya mau nanya Kak, kan perhitungannya itu ada banyak cara kan Kak, ada analisisnya segala cara-caranya. Itu kita bebas nggunainnya Kak. Yang penting kita dapat penguatan sesuai dengan yang itu kan Kak. Iya, tapi ya bukan rumus kayak kalian profesor ngasal rumus juga. Jadi sesuai sama teori ataupun kan itu kan diminta dari kalau kalian lihat di PPT tadi sesuai sama datasheet yang kalian gunain kan, transistor yang kalian gunakan. Nah itu nanti mengacu dari situ sama rumusnya sesuai sama teori yang ada. Jadi nggak hanya sekedar bebas bikin rumus gitu, enggak ya. Nggak gitu konsepnya. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke. Bentar. Tuh, coba saya screen lagi ya. Ini kan nih, kalau di sini kan diminta kalian cari dulu dari datasheet-nya itu nilai tegangan minimum sama maksimumnya berapa, PBE-nya berapa, PT-nya berapa, baru kalian juga bikin analisis kurvanya itu gimana, terus nilai RC-nya juga kalian buat gitu kan, rumusnya udah ada, bahkan di modul juga ada, itu tinggal kalian otak-atik lah gimana. Dari rumus-rumus itu kalian bisa dapetin ini. Ini kan juga rumus sebenarnya. Rumusnya tuh AV sama dengan V output sama dengan per V input. Itu penguatan kan, maksudnya nilai penguatan untuk nilai penguatan. Sampai ke tahap ini tuh gimana dari nilai-nilai yang udah kalian dapat dari awal gitu. Karena nanti kalau misalnya kalian langsung ke simulasi nih, misalnya kalian langsung ke simulasi, balik lagi ke perhitungan itu bakal rumit. Jadi dengan penguatan sekian, penguatan 95 misalnya, berapa sih nanti resistor yang bakal kalian pakai gitu. Terus tegangan minimum maksimumnya itu berapa gitu, sehingga mendapatkan penguatan 95. Jadi prosesnya emang benar-benar bertahap, perhitungan dulu, jangan ke simulasi dulu. Kalian hitung dulu, cari resistor yang bakal kalian pakai ataupun kapasitor dan lain-lainnya itu berapa nilainya gitu, baru kalian bisa ke simulasi bebas mau pakai Proteus ataupun pakai multisim ataupun aplikasi atau software lain gitu. Gitu ya. Ada lagi? Redo gimana? Udah paham? Sudah Kak. Oke. Yang lain, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, nanti langsung ditutup aja. Buat pembagian ini bakal disebar kapan sih? Asisten? Ya. Ya malam ini langsung, nanti gue buat. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman nih kan pembagian kelompoknya udah dibagi nih. Jadi mungkin bisa mulai perancangannya atau mungkin cari-cari sumber-sumbernya gimana cara bikinnya, terus rangkaiannya gimana, rumus-rumusnya apa aja buat perhitungan dan segala macamnya. Nanti sesuai alurnya, kalau misalkan sebenarnya anaknya sesuai alur sih, jadi kalian bikin perhitungannya dulu, terus kalian tes nih di simulasi, baru kalau misalkan udah dapat hasil yang sesuai di simulasi sama ininya, sama perhitungannya dan lain-lain, kalian bisa tuh minjem alat-alat di lab kayak misalnya osiloskop, terus dan lain-lainnya, itu buat kalian coba-coba kira-kira dari simulasi ini nih bener gak nih sama kalau misalnya kita pakai alat-alat yang bener aja. Jadi setelah simulasi itu kalau bisa kalian dites dulu gitu, jadi jangan langsung kalian bikin PCB, etching segala macem, karena sayang aja sih kalian udah bikin capek-capek tapi totalnya pas dipresentasiin, pas dites gitu kan alatnya nggak sesuai. Nah, dan juga jangan kalau bisa Ya. Dan juga kalau bisa jangan sampai deadline ya, karena kan kalian tahu sendiri ya, lab kita masih terbatas, terus juga karena kalau misalkan kalian nanti gitu kan ya deadline, itu pasti bakal rebutan sih, bakal chaos banget gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai deadline, kalian maksimalin waktu yang ada karena cukup singkat ya. Tadi kan tanggal 22 November aja udah dikumpul berkas fisika, jadi kalian
kurang lebih ada sekitar waktu 2,5 minggu buat ngerjain dan perancangan segala macamnya. Tuh, mungkin itu aja sih ke Cindy dibuat bikin. Nah iya, sesuai sama yang dibilang Bang Jidan tadi, kan dari simulasi kalian jangan langsung ke alat, jangan langsung ke implementasi alat, jadi dicek dulu, dites dulu rangkaiannya, dapat nggak penguatannya, itu diceknya di lab. Makanya kalian dibuatkan surat bebas alat di lab gitu. Kayak misalnya butuh untuk osiloskop untuk melihat sinyalnya itu dapat atau enggaknya penguatannya, itu kan nanti kalian bisa langsung dilihat juga, kalian ukur dari pakai multimeter ataupun langsung dari OSI-nya gitu. Jadi benar-benar dimanfaatkan banget lah labnya itu untuk kalian coba rangkaian yang udah kalian simulasi. Karena kalau misalnya langsung kalian implementasiin ke alat, kayak yang dibilang Bang Jidan tadi, itu takutnya beda hasilnya gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanya lagi? Untuk bor, tadi Pak Rido udah bilang, untuk bor itu kalian kan nanti bakal butuh ngebor PCB kan? Itu di lab ada, nanti dipandu sama Pak Rido, jadi ngomong dulu sama Pak Rido untuk peminjamannya. Itu di lab ada, kalian bisa pakai untuk ngebor. Terus kayak, tapi kalau untuk pemasangan, Pak Rido, kalian cuma ngebor doang sih, untuk pemasangannya tuh di tempat masing-masing. Ngebor PCB di bor-bor. Oke, cukup. PCB bolong. Boleh nggak? Enggak lah, Nggak boleh. enggak boleh. Tidak boleh. Kemarin gue pengen pakai PCB bolong, nggak boleh. Nggak Nggak boleh ya, estetik jadi soalnya kalau konten. PCB bolong. Iya. Muhammad Adi Kurniawan. Mau nanya sih, Ya Bang, di lab ada solderan nggak? solder. Ada bang, solder uap tapi kalau solder yang itu nggak tahu deh. Kurang tahu Bang kalau solder. Kalau Pak Rido sih bilangnya bornya aja, bor sih tadi. Ada deh bang, ada. Baru ingat ada. Ada nggak? Ada ya? Ada. Solder uap sama solder yang biasa itu ada. Oke. Dari Pamungkas, langsung open mic aja. Oke, izin bertanya Kak sebelumnya. Untuk peminjaman alat yang ada di lab, apakah ada surat terkhusus gitu Kak? Iya, itu kan tadi ada surat keterangan bebas alat. Ada yang misalnya ada yang lebih spesifik gitu Kak? Apa Itu kan satu bisa- surat itu Oke. bisa untuk semua Kak? Buat peminjaman alat ya. Jadi kalau misalkan kalian buka nih di surat keterangan bebas alatnya, saya lagi buka dulu. Oke, jadi kan itu ada 2 halaman ya. Jadi di halaman kedua itu ada hari tanggal, nama alat, nomor resi alat, jumlah, paraf asisten atau laboran. Jadi setiap kali kalian ke lab untuk urusan peminjaman alat, kalau urusan pembuatan tubes ini ya, peminjaman alat untuk tubes ini, itu kalian tulis. Jadi misalkan di hari Senin tanggal 7 November misalnya, itu kalian minjem osiloskop gitu ya. Nah, nomor resi alat ini apa? Nomor resi alat itu biasanya kan kalau misalkan di alat-alat lab itu kan ada stiker-stikernya ya. Ya kan? Ada stikernya, itu ada nomor-nomornya. Nah, itu nomor resi alatnya. Nanti
jumlahnya berapa, kalian sebutin, terus baru nanti kalau misalnya udah selesai, kalian minta para asisten kalian, kalian kalau misalkan ke lab itu sebisa mungkin harus didampingi oleh asistennya ya, itu wajib. Jadi nanti pas di bagian ini tuh nanti bisa diparaf oleh asisten atau laboran lab elektro ketika selesai menggunakan alatnya. Jadi paraf asisten laboran ini dimintainnya itu ketika kalian udah selesai makainya gitu, bukan ketika kalian ngumpulin berkas hard copy, bukan. Jadi ini langsung dipindahin paraf ya. Terus misalkan untuk hari yang sama kalian minjem alat juga, misal apa gitu kan, terus nomor resisnya juga kalian tulis. Terus kalau misalkan kayak minjem resistor gitu, atau mungkin minjem breadboard gitu, itu kan nggak ada nomor resi alatnya, itu dikosongin aja nggak apa-apa. Tapi jumlahnya harus kalian spesifikin, misalkan kalian minjem resistor yang berapa ohmnya itu dispesifikin, terus jumlahnya berapa dispesifikin juga. Kayak gitu. Ini nanti buat lembar yang halaman kedua ini, itu bisa kalian tambahin sesuai keperluan kalian. Misalkan kalian sering ke lab gitu ya, kan pasti minjem alatnya, berarti banyak kan data-data yang harus kalian isi kan, nama alatnya segala macamnya kan. Itu nanti bisa kalian tambahin aja. Di misalkan nomor 26, 27 dan seterusnya. Itu buat teknis peminjaman alat. Jadi nanti nggak bisa sembarangan ya, maksudnya kalian bebas aja nggak apa-apa ke lab selama itu ada asisten yang ngedampingin kalian, dan juga semuanya itu terdokumentasi gitu, tercatat penggunaan alat itu apa aja, yang dipakai apa aja, jumlahnya berapa, terus ketika udah kelar itu diperiksa lagi oleh asisten dan atau juga laboran yang ada di sana. Jadi nanti langsung bisa diparaf oleh beliau-beliau ini. Mungkin udah jelas belum? Terima kasih Kak untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalnya udah cukup untuk pemaparan di malam hari ini mengenai tugas praktikum elektronika dari kami sebagai Aspak, harapannya teman-teman bisa benar-benar dikerjain untuk perancangan alat kalian itu sampai berhasil. Jadi karena ada penilaian tertentu di mana teman-teman dilihat dari keberhasilan teman-teman dalam merancang alat dari teman-teman praktikan gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, udah cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Selamat malam. Bisa langsung live aja kalau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.